Setelah mewawancara beberapa mahasiswa tentang dunia cryptocurrency, sekaranglah saatnya untuk kita belajar lebih dalam tentang apa itu cryptocurrency. This is it, cryptocurrency, a financial in digital era. Oke teman-teman semua, jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang apa itu cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini merupakan aset digital yang diciptakan pertama kali sebenarnya itu adalah oleh Satoshi Nakamoto, di mana saat itu Satoshi Nakamoto mengenalkan konsep cryptocurrency ini dengan menciptakan koin pertama di dunia cryptocurrency yaitu bernama Bitcoin. Saat itu Satoshi Nakamoto menciptakan koin Bitcoin ini bertujuan untuk mengakomodasi transaksi di seluruh dunia dengan sistem yang namanya peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini memungkinkan kita bertransaksi dengan orang lain itu tanpa adanya perantara. Karena jika kita ketahui saat ini, ketika kita ingin bertransaksi, kita harus menggunakan bank sebagai media transaksi. Ketika kita menggunakan Bitcoin, kita hanya harus mentransfer koin ini ke orang tersebut secara langsung tanpa adanya perantara sebagai jembatan antara pengirim dan juga penerima. Jadi sebenarnya pada awalnya diciptakan itu cryptocurrency muncul dari konsep tersebut, di mana ketika dunia saat ini udah banyak bank yang juga memiliki sistem kapitalis yang tersentralisasi, ada pusatnya gitu. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini merupakan jawaban dari sistem sentralisasi yang sudah ada di dunia ini gitu ya. Nah, dan juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bagaimana sebenarnya cryptocurrency ini bekerja gitu. Jadi sistem cryptocurrency ini bekerja dengan cara teknologi enkripsi yang memungkinkan pembayaran sekali lagi peer-to-peer. Jadi antara orang A dan orang B itu langsung terkirim tanpa adanya pihak sentral seperti bank yang sudah saya mention tersebut gitu. Nah, dengan sistem peer-to-peer ini, cryptocurrency juga merupakan menjadi salah satu aset paling aman yang bisa kita miliki. Karena ketika ada suatu hacker yang ingin membobol server pemerintah, maka server pemerintah tersebut akan langsung terbobol. Beda dengan cryptocurrency, di mana ketika kita ingin menyerang satu server atau satu komputer, itu maka akan terjaring dengan komputer yang lain, sehingga hal tersebut akan sulit dan juga akan sangat mahal untuk dilakukan. Nah, di pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang perbedaan saham dan juga cryptocurrency. Kenapa saya membandingkan saham dengan cryptocurrency? Karena kedua hal ini adalah, atau kedua market ini adalah market yang paling umum yang kita temui di Indonesia saat ini. Kalau saham itu sudah lama, sudah dari tahun 90-an ada, sedangkan Bitcoin itu atau dunia cryptocurrency itu sendiri baru populer di Indonesia sekitar tahun 2010 ke atas, dan terutama di Indonesia boomingnya itu pada saat tahun ini, yaitu awal tahun 2021 hingga saat ini. Nah, sebenarnya ketika kita menelaah lebih jauh, apa perbedaannya antara saham dan juga cryptocurrency? Ketika kita membahas tentang saham, saham memiliki aturan perdagangan yang secara tertulis diatur dalam peraturan pemerintah. Di situ tertulis bahwa bursa saham itu hanya memiliki jam kerja yang diatur oleh peraturan tersebut. Dan juga ada yang namanya ARB atau ARA atau yang bisa disebut gampangnya adalah saham tuh ketika dalam sehari itu boleh melebihi berapa dan juga penurunan juga berapa. Itu bisa terjadi karena sekali lagi saham masih termasuk sistem yang tersentralisasi, di mana ada pihak yang mengatur pergerakan harga saham tersebut, salah satunya itu adalah pemerintah. Sedangkan ketika kita membahas cryptocurrency, pure cryptocurrency adalah mata uang yang bersifat desentralisasi, di mana sekali lagi tidak ada pihak yang mengatur harga dari pergerakan cryptocurrency ini, sehingga harga di cryptocurrency itu bisa terbentuk secara murni karena adanya ilmu supply dan demand. Dan juga yang menarik ketika kita membahas tentang cryptocurrency adalah minimnya aturan atau regulasi yang mengatur tentang cryptocurrency. Hal tersebutlah yang membuat kenapa harga cryptocurrency itu cenderung lebih bervolatilitas atau memiliki pergerakan harga lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan saham. Dan juga salah satu faktor lainnya adalah karena cryptocurrency memiliki open time market 24/7 atau selamanya buka, tidak ada tutup-tutup atau istirahat atau apapun itu gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu merupakan beberapa poin yang bisa dijadikan dasar apa sebenarnya perbedaan antara saham dan juga cryptocurrency. Namun ketika kita bermain atau ketika kita memperdagangkan saham atau cryptocurrency, pada dasarnya sama, kita pastinya ingin memperbanyak keuntungan kita. Nah,
Sekarang, cara berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang dari cryptocurrency. Sebenarnya secara teknis, ketika kita ingin mendapatkan uang dari cryptocurrency atau saham, itu secara teknis sama saja. Cuma memang kalau kita telah dari dasar lagi, ada dua cara untuk bisa mendapatkan uang dari yang namanya cryptocurrency atau mata uang kripto ini. Yang pertama itu adalah dengan investasi. Investasi ini pada dasarnya sama saja, kita bisa di saham, bisa di kripto. Cuma ketika kita membahas tentang investasi, kita harus bisa mengetahui dulu aset yang ingin kita investasikan. Karena ketika kita tahu aset yang ingin kita investasikan, otomatis kita akan menjadi percaya dan hal tersebut bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan kita untuk ke depannya gitu. Jadi pada dasarnya investasi itu ketika kita membeli Bitcoin pada contohnya pada tahun 2021 awal, dan kita menjual Bitcoin tersebut 5 tahun kemudian. Ketika kita berpatokan dengan hal ini, artinya adalah ketika kita ingin berinvestasi, artinya kita menaruh uang yang kita rela untuk investasi tersebut dan akan menariknya kembali pada waktu jangka panjang. Contoh investasi itu bisa kita artikan, saya sekarang ingin investasi untuk membeli rumah. Itu adalah investasi, teman-teman. Jadi investasi sekali lagi adalah penyimpanan untuk jangka panjang atau masa depan. Lalu yang kedua itu adalah trading. Trading ini konsepnya adalah membeli sebuah barang atau komoditas di marketplace. Saat harganya rendah, kita akan beli dan kita akan menjual kembali pada saat harganya naik. Nah, trading ini sendiri bisa dilakukan dalam jangka menit, jam, detik, bahkan hari. Tergantung bagaimana kita ingin melakukannya, dan sebenarnya ketika kita membahas trading ini adalah suatu hal yang menarik karena ketika kita trading itu benar-benar harus disesuaikan dengan gaya kita sendiri sebagai manusia. Maka dari itu saya bisa menganggap juga ketika kita trading sama saja kita sedang bermain yang namanya seni. Karena sekali lagi dalam dunia trading itu tidak ada yang namanya benar atau salah, tapi hanya tepat atau tidak. Nah, saran dari saya ketika kalian ingin bermain cryptocurrency, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pasti kalian harus belajar terlebih dahulu. Karena dalam bidang ini ilmu lebih mahal dibandingkan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, lakukan riset lebih banyak dan pelajari terlebih dahulu apa itu cryptocurrency secara lebih lanjut, baru kalian masuk ke cryptocurrency aset yang kalian percayai. Cukup sekian dari saya untuk konten kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari materi yang saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.